Oke, sekarang kita akan melakukan proses bagaimana cara membuat database. Kemudian kita klik tab SQL dan kita ketikkan create database dan juga nama databasenya. Kemudian langsung eksekusi dengan cara klik kirim sampai terbentuk database baru di sebelah kiri yang dibuat. Kemudian kita import query Notewin, kita pilih filenya, kemudian open di tab import, kemudian klik import dan sehingga terbentuk tabel-tabel dan juga data-data yang sudah dibuatkan query-nya di query Notewin SQL. Sekarang kita buat tabel menggunakan query di tab SQL dan pastikan koneksi database-nya itu ke database yang dituju dengan cara create tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian kurung buka, kurung tutup, titik koma sebagai akhir pembatas. Di sini saya akan membuat kolom ID di mana tipe datanya itu integer, di mana ID ini saya setting auto increment, di mana akan terbentuk sendiri, tergenerate sendiri, dan juga sebagai primary key di dalam tabel yang akan saya buat. Kemudian juga ada kolom nama tipe datanya itu string, varchar, jumlah karakternya saya setting 100, dan juga kolom ini harus selalu terisi. Saya berikan properti tidak boleh null atau not null. Kemudian kolom name ini saya berikan varchar atau string juga untuk tipe datanya, dimana jumlah karakternya cukup 20. Ini juga sama, saya setting untuk harus selalu terisi dan tidak boleh null. Dan juga saya lakukan properti untuk penghandlean double data, dimana saya tambahkan properti unique. Dan alamat, kolom alamat juga ini saya berikan varchar, karakternya 100. Kalau ini opsional, tidak saya berikan jenis not null. Kalau ada, kemudian juga nomor HP, tipe datanya juga varchar, jumlah karakternya 15. Kemudian email, tipe datanya juga varchar, jumlah karakternya itu 100. Dan ini saya berikan properti unik untuk menghindari double. Kemudian di eksekusi kirim sampai terbentuk baris baru di sebelah kiri, itu di sebelah list tabel ada nama tabel yang dibuat tadi menggunakan query. Kemudian sekarang saya akan melakukan penampilan data dari satu tabel sampai 3 tabel yang saling terrelasi. Caranya itu kita klik di database tugas Jaidan atau database yang kalian bikin, kemudian klik tab SQL, kemudian ketikkan query-nya, itu select bintang di sini adalah all ya, semua, from tabel yang dituju, purchase order details. Nah, kemudian setelah dieksekusi atau diklik kirim, maka datanya akan muncul, data-data yang ada di tabel tersebut. Kemudian saya beri alias di sini, alias P, karena saya akan menampilkan dari 1 sampai 3 tabel yang saling terrelasi. Dimana saya di purchase order ini saya tampilkan ID-nya, kemudian juga saya tampilkan quantity-nya, dan juga saya tampilkan kolom purchase order ID.
Nah, di sini saya lakukan join dengan tabel purchase order, di mana purchase order ini saya berikan alias PO on. Nah, di sini kolom yang saling menghubungkan atau kolom yang terelasi di satu tabel dengan tabel yang lain, di mana di P ini kolom purchase order ID, kemudian sama dengan PO-nya ini kolom ID-nya. Nah, kemudian akan saya tampilkan di query select-nya itu data milik purchase order, di mana akan saya tampilkan ID-nya dan juga kolom submit date. Untuk PO ID saya beri alias yaitu ID PO. Setelah dieksekusi, dikirim, kemudian muncul data-data yang dilakukan di dalam query, menampilkan data dari dua tabel, yaitu data purchase order details dan juga data purchase order. Nah, kemudian akan saya join lagi dengan tabel produk, karena purchase order detail ini mempunyai kolom product ID, sehingga bisa dijoinkan atau bisa ditampilkan data dari produk yang saya beli nama alias PR, dimana yang penghubungnya itu produk ID di purchase order detail dan juga ID di dalam produknya. Kemudian saya tampilkan data dari tabel produk, dimana saya tampilkan terlebih dahulu produk ID dari purchase order detail. Untuk memastikan validasi kesamaan datanya, saya beri alias ID produk dari data tabel produknya. Kemudian saya tampilkan juga produk name-nya. Setelah dieksekusi, maka akan tampil data dari 3 tabel yang berbeda, di mana tabel ini saling terelasi antara purchase order detail, purchase order, dan juga produk ID. Nah, kemudian ini akan saya tambahkan parameter where, di mana where ini hanya menampilkan data berdasarkan parameter yang diisi. Di sini akan saya tampilkan data ID purchase order detail 238, maka akan muncul data sesuai yang disetting parameternya di query. Oke, itu saja dari saya, Zaidan Ar-Rasyid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.